aja Bang. Cari kejadian. Akan mensupport aja anak. Grup Syarhil Quran nomor 294 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Memperkuat Tali Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Adalah sebuah negara yang memiliki masyarakat multikultural. Istilah multikultural sendiri menurut Bihu Pareh ialah masyarakat yang memiliki beragam jenis budaya. Terbukti dari Badan Statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2024 mencapai hingga 282 juta jiwa, memiliki kekayaan hingga 17.508 pulau, terdiri dari 1.340 suku, bahkan dihuni lebih dari 360 etnis, yang menjadikan Indonesia menarik di mata dunia. Namun hadirin, kita tidak dapat terlalu berbangga karena di balik keberagaman tersebut akan bisa menimbulkan sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama. Dan yang kita ketahui bahwa konflik-konflik tersebut sudah mulai muncul di peradaban sekitar kita, seperti dari diskriminasi terhadap sesama sampai intoleransi antar umat beragama. Bukankah dengan konflik tersebut kita akan saling bermusuhan? Bukankah dengan konflik tersebut kita akan mudah diprovokasi? Bukankah dengan konflik tersebut kita akan saling mencaci maki? Bahkan dengan konflik tersebut kita tidak menjadi satu lagi. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Memperkuat Tali Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Suaramu paling nyaringan ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617 menjelaskan bahwa kata syu'uba wa qabaila merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan juga beragam. Demikian pula yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran jilid 10 mulai halaman 401 sampai dengan 402 yang mengatakan bahwa kata lita'arafu memiliki arti kehormatan. Ini menuntut kita hadirin untuk saling kenal mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Dengan demikian, Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah booster bagi kita untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini dengan langkah awal, yakni saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, malah saling menghujat dan saling menghina. Terlalu. Merilis data sejak tahun 2024 sampai hingga saat ini terjadi kekerasan di lembaga pendidikan, isu sara pada Pilkada 2024 yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antar oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini platform media sosial menjadi tempat pencelaan, penghinaan, bahkan adu cekcok yang berujung
korban berjatuhan. Tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, maka tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi bersatu. Sehingga apakah kita rela jika bangsa yang besar ini harus hancur karena perbedaan di antara kita? Tentu tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Laisa minna man da'a ala asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan dari golongan kami orang yang menyerukan kepada kesukuan. Bukan dari golongan kami orang yang berperang demi kesukuan. Dan bukan dari golongan kami orang yang mati mempertahankan kesukuan. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kesukuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita untuk memperkuat tali persaudaraan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Hadirin yang ada di sini dan di sini, apalagi sambil menatap kami, Masya Allah. Dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul
karya Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsirnya Jalalain halaman 234 menjelaskan bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Asma mendatangi Rasulullah lalu meminta pendapat kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku didatangi oleh ibu kandungku, Siti Kutailah binti Abu Zar, seorang musyrikah. Bolehkah aku berbuat baik kepadanya? Seraya Rasul menjawab, ya, tentu saja boleh. Maka turunlah ayat tadi hadirin yang mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi agamamu sehingga kamu merasa terkucil, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri hingga kamu merasa terpencil. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari sebagaimana di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan, Fa innal firqata halakatun wal jama'ata najahatun. sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian, untuk memperkuat tali persaudaraan antar masyarakat adalah dengan bersatu, Bukan berseteru, bertoleransi, bukan intoleransi, bekerja sama, bukan berkelahi. saling menghargai dan saling mencintai. Merah putih gagal berkibar. Nampak indah melambai-lambai. Semangat juang NKRI harus berkobar Agar Indonesia makmur tergapai. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan, dan dapat diambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan ciptaan Allah yang harus kita hargai dan syukuri. Selain itu juga kita harus memperkuat tali persaudaraan agar terhindar dari perpecahan. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Jom! Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.